Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Mardiani dengan akhir NIM 071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis tentang saham multipolar teknologi atau biasa disebut dengan MLPT dan PT Bima Sakti Pertiwi atau biasa disebut dengan PAMG, dan juga kita akan membahas mengenai obligasi korporasi. PT Multipolar Teknologi Tbk atau MLPT adalah sebuah perusahaan teknologi yang berfokus membantu pelanggan dalam menyediakan solusi dan pelayanan teknologi yang paling tepat untuk kebutuhan bisnisnya, mengintegrasikan ke sistem yang digunakan, dan memastikan transisi yang mulus bagi para pemangku kepentingan. Logo perusahaan ini memperkuat identitas multipolar teknologi dalam mencapai visi perusahaan menjadi penyedia jasa teknologi terkemuka yang memberikan nilai berkesinambungan bagi para pemangku kepentingan dan berdampak positif bagi kehidupan. PT Bima Sakti Pertiwi Tbk adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang real estate. Perusahaan ini melakukan penyewaan ruang usaha dan pengelolaan gedung yang dimiliki sendiri ataupun sewa. Setelah kita mengenal perusahaan-perusahaan MLPT dan PAMG, sekarang kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai investasi. Investasi itu secara singkatnya adalah menunda konsumsi saat ini untuk kita konsumsi di masa yang akan datang. Kalau secara rincinya, investasi merupakan kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Kata kunci utama dari investasi adalah jangka waktu yang panjang. Jadi umumnya orang yang berinvestasi itu mengharapkan dana yang diinvestasikan kembali dan mendapatkan keuntungan setelah jangka waktu yang ditentukan. Mengapa sih demikian? Jika dilihat dari tren saat ini, contohnya investasi pada pasar modal, naik turunnya harga saham itu tidak dapat diprediksikan. Materi selanjutnya yaitu macam-macam investasi. Investasi itu ada dua macam, yaitu obligasi dan saham. Obligasi adalah surat dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu, melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pemberi obligasi tersebut. Sedangkan saham sendiri, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dalam menganalisis saham ada dua macam analisis, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Kali ini kita akan menganalisis saham dengan menggunakan analisis fundamental. Apa sih analisis fundamental itu? Jadi, analisis fundamental adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Ada analisis fundamental, kini kita bisa melihat dari laporan keuangan dan juga portofolio dari perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu isu terkini dari perusahaan MLPT. Dilansir dari CNBC, IBM Multipolar Teknologi sajikan solusi keamanan berbasis AI. Direktur IBM Indonesia, Roy Kiyoshi, menyebut para pelaku bisnis di Indonesia tengah bergulat dengan tantangan keamanan cyber seiring meningkatnya potensi kebocoran aset data. Bahkan Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN melaporkan tidak kurang dari 976,5 juta serangan cyber terjadi pada tahun 2022. IBM Forbes Trade Intelligence Index 2023 juga melaporkan bahwa Asia Pasifik merupakan wilayah yang paling sering menjadi sasaran kejahatan cyber selama 2 tahun berturut-turut.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa manufacturing menjadi industri yang paling banyak diserang, diikuti dengan industri keuangan dan asuransi di posisi kedua. Oleh karena itu, dengan menggunakan IBM Indonesia dan PT Multipolar Technology Tbk selaku bisnis partner bermitra untuk membantu bisnis di Indonesia dalam memanfaatkan solusi teknologi berbasis AI. Isu selanjutnya yaitu dari MLPT atau Multipolar Technology, yaitu PT Multipolar Technology Tbk mencatat laba bersih sebesar 115% berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2022. Emiten bersandi MLPT ini mencetak pendapatan sebesar 3,44 triliun rupiah, naik sebesar 14,88% dan posisi 2,99 triliun rupiah pada tahun 2021. Beban pokok penjualan dan jasa dari MLPT ini juga meningkat sebesar 12,34% menjadi 2,87 triliun rupiah pada tahun 2022 dibandingkan 2,55 triliun rupiah pada tahun 2021. Isu terkini dari perusahaan PAMG di puncak top gainers, saham PAMG naik 3,55% pada pelemahan indeks harga saham gabungan atau IHSG. PT Bima Sakti Pertiwi Tbk atau PAMG naik 34,45% dari penutupan transaksi sehari-hari sebelumnya. Hal ini menempatkan PAMG teratas di daftar 10 top gainers data Bursa Efek Indonesia atau BEI yang dikutip. Saham PAMG ditutup pada level tertinggi yaitu 74, naik sebesar Rp19 dari harga sebelumnya yaitu Rp55 yang menjadi harga terendah dari penjualan saham pada perusahaan PAMG. Isu dari perusahaan PAMG selanjutnya yaitu di puncak top gainers, saham PAMG naik 34,55%. Paparan publik emiten berkode saham PAMG ini diadakan sehari setelah perseroan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2023. Hasil dari RUPST ini diantaranya adalah menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan 2022 dan menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk buku tahunan 2022 karena perseroan musuh mengalami kerugian. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Keuangan PAMG yaitu Leonardo Sutarman mengatakan bahwa sepanjang tahun lalu persewaan mampu membukukan pendapatan sebesar 54 miliar, meningkat menjadi 17% dari pendapatan di tahun sebelumnya sebesar 46 miliar. Selanjutnya yaitu ketika kita akan menganalisis sebuah saham menggunakan analisis fundamental, maka kita bisa melihatnya dari laporan keuangan dan juga portofolio sebuah perusahaan tersebut. Di sini saya menggunakan portofolio yang saya ambil dari aplikasi iPod, yaitu salah satu mitra yang dapat kita akses untuk melihat laporan keuangan dan juga portofolionya. Di sini kita akan membandingkan bagaimana portofolio dari perusahaan MLPT atau Multipolar Technology Tbk dan PAMG atau PT Bima Sakti Pertiwi Tbk. Selanjutnya kita akan membandingkan portofolio dari perusahaan MLPT dan PAMG. Yang pertama dari perusahaan MLPT. Dari perusahaan MLPT ini last price atau harga akhir yang dijual sebesar 1.580, sedangkan dari perusahaan PAMG sebesar 54. Yang kedua yaitu share out. Share out adalah saham yang beredar. Dari perusahaan MLPT, saham yang beredar sebesar 1,9 billion, sedangkan dari perusahaan PAMG, saham yang beredar sebesar 3,1 billion. Kemudian yaitu market cap. Market cap adalah kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar dari perusahaan MLPT sebesar 2,9 triliun, sedangkan dari perusahaan PAMG yaitu 184,3 billion.
Selanjutnya yaitu cash. Cash dari perusahaan MLPT sebesar 572,1 triliun, sedangkan dari perusahaan PAMG sebesar 620,9 miliar. Selanjutnya yaitu total aset. Total aset dari perusahaan MLPT sebesar 2,9 triliun, sedangkan dari perusahaan PAMG sebesar 583,0 triliun. Selanjutnya yaitu SD borrowing atau utang jangka pendek. Utang jangka pendek yang dilakukan oleh MLPT yaitu sebesar 2,0 triliun, sedangkan dari perusahaan PAMG sebesar 15,1 triliun. Selanjutnya yaitu LT borrowing atau utang jangka panjang. Utang jangka panjang yang dilakukan oleh MLPT sebesar 255,0 triliun, sedangkan dari perusahaan PAMG sebesar 146,3 triliun. Yang selanjutnya yaitu total equity. Total equity adalah total bagian hak pemilik saham. Dari perusahaan MLPT, total equity sebesar 669,5 triliun, sedangkan dari perusahaan PAMG sebesar 421,2 triliun. Selanjutnya yaitu revenue. Revenue dari perusahaan MLPT sebesar 3,1 triliun, sedangkan dari perusahaan PAMG sebesar 51,4 triliun. Gross profit dari perusahaan MLPT sebesar 495,4 triliun, sedangkan dari perusahaan PAMG sebesar 225,5 triliun. Operating profit dari perusahaan MLPT sebesar 259,6 triliun, sedangkan dari perusahaan PAMG sebesar 6,3 triliun. Net profit sebesar 198,6 triliun, sedangkan dari perusahaan PAMG sebesar minus 1,7 triliun. EBITDA adalah pendapatan sebelum pajak atau bunga. Dari perusahaan MLPT sebesar 277,5 triliun, sedangkan dari perusahaan PAMG sebesar 6,9 triliun. Interest expense dari perusahaan MLPT sebesar 15,9 triliun, sedangkan dari perusahaan PAMG sebesar 8,1 triliun. EPS atau laba bersih dari perusahaan MLPT sebesar 104,53, sedangkan dari perusahaan PAMG sebesar minus 0,55. Selanjutnya PER atau rasio untuk menghasilkan laba bersih dari perusahaan MLPT yaitu 15,11 kali, sedangkan dari PAMG sebesar 107,93 kali, minus 107,93 kali. Yang selanjutnya yaitu PVBS dari perusahaan MLPT sebesar 354,09, sedangkan dari perusahaan PAMG sebesar 134,79. Selanjutnya yaitu PBV dari perusahaan MLPT sebesar 4,42 kali, sedangkan dari perusahaan MLPT sebesar 0,44 kali. Selanjutnya adalah ROA. ROA dari perusahaan MLPT sebesar 6,70%, sedangkan dari perusahaan PAMG sebesar 0,29%. Selanjutnya ROE dari perusahaan MLPT sebesar 29,66%, sedangkan dari perusahaan PAMG sebesar minus 0,40%. EV per EBITDA dari perusahaan MLPT sebesar 17,02, sedangkan dari perusahaan PAMG sebesar 49,56%. Debt per equity dari perusahaan MLPT sebesar 3,48, sedangkan dari perusahaan PAMG sebesar 0,38. Selanjutnya debt total kapitalisasi. Yang pertama yaitu dari MLPT sebesar 0,78, sedangkan dari PAMG sebesar 0,28. Debt EBITDA dari perusahaan MLPT sebesar 8,40, sedangkan dari perusahaan PAMG sebesar 23,18%. Selanjutnya EBITDA in expense dari perusahaan MLPT sebesar 17,37, sedangkan dari perusahaan PAMG sebesar 0,85.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai obligasi korporasi. Obligasi korporasi adalah surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi berbasis domestik. Penerbit obligasi akan membayarkan kembali pokok hutang beserta kupon bunganya pada saat jatuh tempo. Pembayaran dengan suatu tingkat imbal hasil selama jangka waktu obligasi tersebut. Keunggulan dari obligasi korporasi, yaitu keuntungan berinvestasi dalam obligasi korporasi adalah mendapatkan kupon atau bunga secara rutin hingga jangka waktu obligasi tersebut habis. Umumnya, kupon obligasi lebih tinggi daripada kupon deposito perbankan dan juga obligasi pemerintah. Nah, agar kita tahu apakah perusahaan MLPT ataupun PAMG mengeluarkan obligasi korporasi atau tidaknya, kita dapat mencari di situs KSEI, di mana di sana akan terlihat bahwa perusahaan tersebut sudah mengeluarkan obligasi korporasi atau belum. Setelah dicari, ternyata MLPT belum mengeluarkan obligasi korporasi sebagai salah satu instrumen dalam berinvestasi. Begitupun dengan perusahaan PAMG atau PT Bima Sakti Pertiwi. Ternyata PT tersebut belum mengeluarkan obligasi korporasi sebagai instrumen dalam berinvestasi. Kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah dalam analisis ini kita dapat melakukan investasi pada instrumen saham dengan hasil analisis fundamental yang telah dilakukan, di mana PT Multipolar Teknologi lebih unggul daripada PT Bima Sakti Pertiwi, dan untuk sementara waktu kedua perusahaan tersebut yaitu MLPT dan PAMG belum mengeluarkan instrumen investasi berupa obligasi korporasi. Terima kasih.